Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Lukas 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan aku diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapatkan dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya. Firman Tuhan tadi berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini kan kata-kata yang diucapkan Yesus setelah ia mengajarkan doa Bapa kami. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu dapat perkataan ini langsung sekarang, Bapak Ibu mau minta apa? Kesehatan. Minta hikmat. Ada lagi? Dipenuhi bersekutu. Jawabannya bukan saya yang jawab, jawabannya silakan baca ayat 13. Itu jawaban Yesus yang dimaksud. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, berarti pas enggak keinginan Bapak Ibu dengan keinginan Yesus? Enggak pas, berarti Bapak Ibu kenal enggak sama Yesus? Belum sepenuhnya kenal karena orang pas. Iki ibarat orang main permainan itu, kalau misalkan pemain voli iki sing ngowahi umpan iki mesti pas karo angen-angene sing arep eksekusi. Nah, ini sama saja orang Kristen itu disebut Kristen itu karena kita adalah pengikut Kristus, Kristus kecil. Karepe Yesus iki yo apa sing kowe arepke pas karo karepku lho. Soalnya manusia itu melihat secara fisik, jadi selalu yang diminta itu secara fisik yang bisa kelihatan. Nah, itulah kenapa tema firman Tuhan hari ini temanya ini tema orang dunia saja tak kenal maka tak sayang. Ya. Kenapa Yesus di sini ingin supaya semua orang Kristen itu mintanya Roh Kudus? Tentu ini kan ada alasannya. Orang Kristen bingung lah, emang Roh Kudus itu buat apa? Wong aku sekarang kepingin hidupku diberkati kok dikasihnya Roh Kudus. Aku kepingin gerejaku penuh kok dikasihnya Roh Kudus. Iya kan? Aku pengen hidupku dipulihkan kok nyari Roh Kudus. Aku pengen sehat kok. Ya, sekarang kita akan cari tahu untuk apa Tuhan itu ingin memberikan kita Roh Kudus. Tujuan utamanya itu adalah, coba kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 3, silakan dibaca. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, masalahnya tidak ada yang bisa berkata-kata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Masalahnya Bapak Ibu, kue ngomong percaya karo Yesus tapi urung duwe Roh Kudus. Allah, itu kalau bahasa gampangnya Bapak Ibu sama ketika Yesus ngobrol sama Petrus. Yesus kan mau meninggalkan Petrus, anak manusia harus diserahkan kepada tangan orang berdosa. Sekali-kali tidak, Petrus kan ngomong, aku akan memberikan nyawaku untuk Yesus. Yesus ngomong apa? Lah, ayam berkokok 3 kali, belum berkokok, kowe wis nyangkal aku ping 3. Artinya, kok bisa seperti itu? Karena Petrus belum mengenal Yesus. Ini seperti keadaan orang Kristen percaya kepada Yesus, iya. Tapi masalahnya belum mengenal. Kenapa belum mengenal? Lah, firman Tuhan ini ngomong,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nek nyanyi iyo ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Iya itu kan kalau muji Tuhan. Sama kayak Petrus, nyawaku akan kuberikan kepadamu. Tapi ketika datang penganiayaan, aku tidak kenal. Bukankah ia yang selalu bersama-sama dengan orang itu? Aku tidak mengenalnya. Nah, maka Roh Kudus itu fungsinya adalah untuk membuat kita mengenal siapa yang kita imani, siapa yang kita percayai. Karena kalau kita enggak kenal, apakah kita bisa sayang? Sama seperti Bapak Ibu, ada orang yang tidak kenal dengan Bapak Ibu tapi cuma mengagumi. Tapi orang itu ngomong, aku sayang pokoknya sampai mati dengan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu percaya? Kenal we ora? Wong yang kenal saja, wong Petrus wae sing tiap hari sama Yesus saja ngomong, nyawaku akan kuberikan kepadamu, ternyata sampai hari hanya nyangkal. Nah, itulah kenapa Yesus ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu mintanya di dalam doanya itu mintanya Roh Kudus. Bukan minta yang lain-lain, karena yang lain-lain yang tadi Bapak Ibu khawatirkan itu akan dicukupkan kalau Roh Kudus ada. Karena semua berkat itu ikut Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sumber dari segala sesuatu. Cuman kan orang terlanjur khawatir dulu, jadi ketika kuberi satu permintaan, Bapak Ibu mintanya langsung sesuatu yang dunia. Terus bagaimana jika orang percaya tanpa Roh Kudus? Nah ini kan semua orang banyak yang ngalami orang Kristen. Nah coba kita lihat keadaan jika orang percaya tanpa Roh Kudus. Kita belajar dari salah satu muridnya Yesus saja. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Yohanes 14 ayat 8 dan 9 silakan dibaca. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapamu itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, ini Filipus kan muridnya Yesus, selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi ternyata pada waktu itu Filipus itu belum mengenal siapa Yesus. Maka ia bertanya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah ini sekarang anggap saja Bapak Ibu adalah Filipus. Terus Yesus ngomong, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Bapak Ibu jadi orang Kristen. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Coba Bapak Ibu pakai, nek Bapak Ibu punya Roh Kudus, Bapak Ibu akan dapat mencerna firman Tuhan ini dengan benar. Barang siapa telah melihat aku, melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Pertanyaannya, berarti Yesus adalah Bapa berdasarkan firman Tuhan ini. Benar enggak menurut Bapak Ibu? Setuju enggak kalau berdasarkan firman Tuhan berarti Yesus adalah Bapa? Benar enggak? Kalau kita pakai hikmat kita sendiri, lu berarti Yesus adalah Bapa. Nah inilah karena orang belum mengenal. Kalau kita baca firman Tuhan itu enggak bisa kita baca satu ayat terus kita simpulkan. Karena pasti ada ayat pendukung yang lain. Karena firman Tuhan itu seperti kata-kata itu yang ditaruh acak. Lalu kalau orang diberi hikmat Roh Kudus, ia akan menemukan pasangannya. Kita lihat pasangan ayat ini Yohanes 1 ayat 18, silakan dibaca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah ini maksudnya Bapa. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman-Nya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti, kenapa Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa? Sebab Yesus adalah gambar wujud Bapa, gambar wujud Allah yang menyatakan kepada ciptaannya. Berarti apakah Yesus adalah Bapa? Bukan, tapi Yesus adalah Allah? Iya. Karena ia gambar wujud Allah. Nah, inilah yang dinamakan kita belajar mengenal Yesus. Lukas 10 ayat 22 saya akan baca. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan kepada Yesus, kepada firman Allah oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak. Jadi enggak ada yang tahu benar-benar siapa Bapa selain Yesus, dan tidak ada yang tahu benar-benar Yesus selain Bapa. Tapi ada lagi yang tahu. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi ada lagi yang tahu siapa? Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Anak itu maksudnya Yesus berkenan menyatakan hal itu. Sekarang Yesus itu berkenan menyatakan dirinya untuk mengenal siapa Yesus dan siapa Bapa itu kepada siapa? Nah, ada syaratnya. Kan tadi firman-Nya dalam doa, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan mendapat. Berarti Tuhan itu berkenan menyatakan diri kepada orang-orang yang dia telah meminta Roh Kudus. Tinggal Bapak Ibu kira-kira selama ini doanya masih banyak minta keinginan dunia apa masih banyak minta Roh Kudusnya? Itu kenapa banyak orang Kristen yang belum bisa memahami siapa itu Yesus. Karena di dalam doanya pun, bahkan di dalam doa syafaat pun, isi doa syafaatnya adalah keperluan dunia. Lebih parah lagi, keinginan dunia. Makanya gereja banyak yang tidak mengenal dengan benar siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Karena gereja tidak meminta Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 45 dan 46. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ini adalah nubuatan kitab suci dalam perjanjian lama. Nanti setelah Mesias datang, Yesus itu datang, terus dia itu menebus dosa manusia, mati dan bangkit, ia menyurahkan Roh Kudus, maka dikatakan bahwa mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Loh, Bapa ini kan enggak bisa datang kok, dikatakan di sini mendapat pengajaran dari Bapa. Nah, maksudnya apa? Ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Berarti artinya bukan kita langsung diajar oleh Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Dia yang datang dari Allah siapa? Dari Bapa. Ya firman-Nya Bapa, Yesus itu. Hanya Yesus yang dapat melihat Bapa. Manusia tidak dapat. Nah, ini harus Bapak Ibu pegang. Punya konsep bahwa Allah yang tidak menampakkan diri, menyatakan diri kepada kita itu adalah Bapa. Allah yang menyatakan diri kepada kita itu adalah firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Saya minta satu orang untuk membacakan Lukas 9 ayat 20 dan 21. Yesus berkata kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Iya. Ini Yesus tanya kepada murid-murid.
Kan murid-murid telah sekian lama bersama dengan Yesus. Nah, Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku? Tadi waktu Yesus jawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, itu murid-murid masih bingung. Lah sakjane iki Bapa apa kudu? Nah, murid-murid itu masih mencari tahu, masih belum yakin. Nah, ini Yesus tanya lagi. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, wis menurut kamu sajalah. Kalau ini ditanyakan kepada Bapak Ibu, lah menurut Bapak Ibu, Yesus itu siapa? Nah, ini Petrus jawab, Mesias dari Allah. Mesias artinya adalah, nah kita akan sekarang lihat, cari tahu Mesias itu apa. Kalau Mesias zaman dahulu ada Daud itu adalah Mesias. Nabi-nabi itu adalah Mesias, karena artinya Mesias itu adalah yang diurapi. Nah kalau Yesus apakah Mesias? Dia Mesias tapi Mesias dari Allah. Yang dari Allah maka Mesias segala Mesias. Maka disebut Hamasia. Dalam bahasa kita diterjemahkan Kristus, artinya Hamasia. Kalau Mesias itu ada banyak, tetapi kalau Hamasia itu hanya satu. Nah sekarang kita akan lihat siapa Yesus itu kalau dikatakan oleh Petrus Mesias yang dari Allah. Kita akan buka, ini adalah pengajaran Yesus diajarkan waktu itu di bait suci. Tetapi waktu itu orang-orang tidak ada yang ngerti ajaran itu. Sekarang anggaplah Bapak Ibu adalah orang-orang yang waktu itu di bait suci, terus Yesus mengajarkan hal ini, menanyakan sesuatu, apakah Bapak Ibu bisa menerangkan? Kalau Bapak Ibu bisa ngerti hal ini yang diucapkan Yesus, berarti Bapak Ibu ibarat jadi murid itu sudah seperti Petrus lah, mulai mengerti. Tetapi nih Bapak Ibu urung iso jawab, berarti Bapak Ibu kaya Filipus setelah sekian lama. Nah, silakan saya minta satu orang bacakan Matius 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu keturu di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menyatakan sesuatu kepadanya. Yesus kan tanya tadi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Terus orang-orang Israel, orang-orang Farisi, ahli Taurat, Mesias juga anaknya Daud lah. Ya memang Mesias itu akan lahir dari garis keturunan Daud. Bapak Ibu ngerti kan? Daud itu lahir, zamannya Daud itu 1000 tahun sebelum zaman Yesus lahir. Itu dinubuatkan bahwa nanti akan ada orang yang seperti Daud, gambarannya seperti itu. Yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bahkan sampai sekarang ada yang masih bangsa Israel, kaum Yehuda, masih menantikan Mesias yang seperti Daud. Daud itu kan selalu menang kalau perang. Dia menjadi penguasa dunia. Nah, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus di Israel itu dia masih menantikan aku urung terima nek Mesias Yesus. Karena Yesus ternyata kan ketika datang dia enggak menjadi raja seperti Daud. Dia malah menjadi raja damai, malah ajarannya kasihilah musuhmu, ditampar pipi kanan kon ngowahi pipi kiri. Maka enggak sesuai dengan harapan bangsa Israel pada waktu itu. Maka dia menolak Yesus adalah Mesias sebagian. Nah, terus apabila sekarang pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Ibu, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku
sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini Daud. Daud oleh pimpinan Roh Kudus. Berarti begini, roh kan nggak ada wujudnya. Adanya kuasa, terang, Roh Kudus. Ya Daud kan ngomong, bersaksi. Terus Daud ngomong apa? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Loh jere mau Tuan ini yang disebut Mesias ini anak Daud. Lah kok Daud ngomong iki tuane? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Sama saja Yesus mau menanyakan sing berfirman sopo, sing difirmani sopo. Berarti Tuhan ini siapa? Menurut pikiran Bapak Ibu? Bapak. Bapak. Terus Tuhan Yesus. Berarti ada berapa oknum di situ? Bapa, Yesus, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus Daud ora iso ngomong kaya ngono. Nah, ini Daud dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, mung Bapak Ibu harus ngerti. Bapa di sini ini Tuhan, ini teks aslinya kan YHWH yang firman Tuhan minggu lalu. Artinya aku adalah aku. Nah, Bapak ini jangan dikira Bapak Ibu ini berarti Bapak ini turun nang dunia. Enggak. Karena Allah itu kalau disebut sing Bapa iki itu tidak akan pernah bisa menyatakan diri kepada umat manusia karena ia lebih besar dari apapun. Kalau dia menyatakan diri, maka satu ciptaannya enggak sanggup, maka kedua dia memungkiri kemahabesarannya. Maka kalau Bapa iki ngomong karo firman karo Yesus, ini dia di sini ada pemerannya. Pemerannya sapa? Firman. Karena di dalam diri Bapa punya firman dan roh. Firman ini yang menjadi gambar wujud Bapa. Ini saya lambangkan F biar gampang. Tuhan inilah yang dikatakan firman menjadi manusia. Makanya saya katakan F kecil. Berarti asline realitanya itu sama saja firman gambar wujud Bapa ngomong sama firman yang turun ke dunia. Yesus. Tapi yang dikatakan ini adalah yang dikatakan Bapa, firman ini. Jadi Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Maksudnya duduk di sebelah kanan apa? Nah, kita lihat pada waktu pertanyaan itu ditanyakan oleh orang-orang pada waktu itu, mereka bingung. Tapi siapa yang bisa menjawab? Akhirnya Petrus. Petrus iso jawab tapi setelah hari Pentakosta. Karena ia telah menerima kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 36. Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 36. Ini Petrus menjelaskan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Tentang Daud, bapa bangsa Israel kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri atas tahtanya. Maksudnya ini, Tuhan, Yesus. Karena itu ia telah melihat ke depan. Jadi yang dikatakan Daud ini perkataan nanti setelah Yesus bangkit. Padahal Daud hidupnya kan 1000 tahun sebelum Yesus datang. Maka ini dapat nubuatan. Kenapa ini bisa dapat nubuatan? Karena ada Roh Kudus. Nah, karena ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah, itu kebangkitan tadi yang Tuhan duduklah di sebelah kananku.
Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini bahwa Mesias dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Tangan kanan Allah siapa? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannyalah apa yang kamu lihat dan didengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, itu firman Tuhan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, jawaban di sini yang membingungkan antara Bapak iki sapa sing ngomong karo Tuhan, nek Tuhan iki firmane Bapak, lah iki di sini siapa? Nah, inilah dikatakan realitanya yang ngomong di sini kepada Yesus, kepada Mesias, ini adalah tangan kanannya. Tangan kanan Allah sapa? Ya firmane Allah ini. Karena inilah sifat keesaan. Sekarang Bapak Ibu akan lebih ngerti kalau saya tunjukkan bahwa Bapa, Firman, dan Roh kan adalah satu. Tapi orang tetap saja nganggapnya tiga. Karena terlanjur terdoktrin. Seperti ini, seperti firman Tuhan minggu lalu. Abraham itu adalah punya roh dan jiwa. Ini Abraham. Abraham ada berapa Bapak Ibu? Lah ini tiga kok. Satu apa tiga? Bapak Ibu akan tetap mengatakan satu, iya kan? Tapi kalau saya berkata, Bapak itu firman dan roh. Bapak Ibu tetap dalam angan-angan Bapak Ibu tiga. Padahal ini berapa? Satu. Abraham ada berapa? Satu. Terdiri dari jiwa dan roh. Bapa ada berapa? Satu. Terdiri dari firman dan roh. Mungkin Bapak Ibu mau bingung, loh kok nengkini jiwa, nengkini firman. Karena kalau Bapa itu sempurna, firmannya sempurna, programnya sempurna. Nek manusia kenapa enggak firman? Manusia kan diciptakan untuk mencapai gambar Allah. Sama seperti DKI memori kosong. Kepribadiannya inilah yang harus dituliskan. Tulisan itu namanya firman. Yang harus dicapai untuk mencapai gambar seperti gambar Bapa. Jadi jiwanya ini yang harus diisi sesuai dengan koyong ini loh, koyong firmani Bapa. Mencapai gambar Bapa. Makanya di sini dikasihnya manusia itu jiwa. Kepribadian di dalam jiwa. Inilah yang menjadi PR manusia untuk mencapai gambar Allah. Makanya di sini ditulis jiwa. Dan kenapa di sini nggak langsung firman? Nek langsung firman kan ora iso dibusek. Tapi kalau jiwa bisa. Bapak Ibu tadinya di sini punya sifat suka berbohong misalnya. Iso dibusek ora nek jiwa? Iso ditulis meneh jadi jujur. Coba nek Bapak Ibu diciptakan oleh Allah langsung di sini pembohong. Maka kan selamanya ini jadi pembohong karena diprogram menjadi pembohong. Tetapi manusia enggak, dikei jiwa saja seperti memori, dikei akal budi. Dari akal budi itulah manusia akan belajar membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang saya akan membukakan lagi wujud ini apa, wujud ini apa. Kan kalau dalam logika manusia itu manusia selalu nuntut koyong ngopo sih? Itu. Yang jadi pegangan Bapak Ibu satu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Bapa itu kan satu. Terdiri dari firman dan roh. Ini kan Esa, sifat Esa. Ini kunci Bapak Ibu, ketiganya Esa, wong ketiganya satu. Maka ia artinya Esa firman Tuhan minggu lalu adalah tidak ada satu-satunya, bukan satu ya. Kalau satu diomongin satu, Abraham ya satu kan. Maka tidak perkataan maka nek arti dari kata Esa itu adalah satu mentah. Karena apa? Ya Abraham ya satu.
Tapi nek satu-satunya, nah Satu-satunya bukan satu. Esa itu satu-satunya ora eneng sing kaya Allah. Malaikat pun enggak ada yang seperti Allah. Nah, sekarang kita akan lihat wujudnya. Kalau Bapa itu dia enggak ada yang tahu seperti apa. Cuman dalam firman Tuhan memang ada yang hanya perkataan sing firman sing menyatakan bahwa Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Allah adalah api yang menghanguskan, maksudnya bagi orang-orang yang berdosa. Nah, Allah yang tidak bisa dilihat, enggak usah tanya kepingin lihat Bapa karena Bapa itu lebih besar dari apapun maka tidak bisa dilihat. Terus tetapi Bapa punya firman. Firman inilah yang menyatakan gambar wujud Bapa. Firman ini wujudnya apa? Karena firman ini ternyata turun menjadi manusia dan ketika firman ini turun, kok di surga tetap ada firman. Nah, itulah yang disebut Esa. Esa itu bisa menyatakan diri di sini, firman ini bisa menyatakan diri di sini, tetapi secara bersamaan juga bisa menyatakan diri misalkan di Pulau Jawa, terus di surga tetap juga ada firman. Itu bisa menyatakan diri secara bersamaan. Jadi Bapak Ibu enggak bisa membayangkan, membatasi wujud firman itu kaya ngopo. Ya berarti firman itu kaya Yesus seneng bintang film kae. Enggak juga. Sekarang kita akan lihat Yohanes 20 ayat 20 sampai 23, silakan dibaca. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menggebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Ini Yesus setelah bangkit, dia belum naik ke surga, dia 40 hari menyatakan diri kepada muridnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika ia melihat Tuhan. Yesus membuktikan bahwa yang bangkit itu adalah dirinya dengan cara dia menunjukkan bekas tangannya yang dipaku. Bahkan Thomas kan sampai nek aku urung menyucukkan ke bekas pakunya aku urung percaya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Berarti apakah tubuh kebangkitan Yesus itu masih bolong di sini? Menurut Bapak Ibu. Berarti tubuh kebangkitan Yesus itu seperti apa? Bapak Ibu tidak bisa berpikir bahwa Yesus iku ya sing kaya 2030 tahun yang lalu datang. Karena firman itu dia hakikatnya Allah. Dia bisa mengambil rupa apapun terserah dia. Ya coba kita baca lagi. Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Silakan dibaca. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri Yesus ini dalam rupa yang lain. Berarti padha ora karo sing muncul 2030 tahun lalu. Sama enggak dengan bintang film yang memerankan Yesus. Jadi kita manusia enggak bisa membatasi wujud firman itu seperti apa karena dia esa. Jadi dia bisa mengambil rupa apapun. Terserah firman itu. Nah itulah esa. Berarti dari sini kita tahu bahwa nek Bapa dia menyatakan diri hanya dengan oleh firman-Nya, tangan kanannya. Nah, nek Roh Kudus wujudnya apa? Nah, ini tadi seperti Daud. Roh Kudus kan orang duwe wujud, iya. Terus wujudnya Roh Kudus iki apa? Dia memakai. Kalau di sini Daud
dalam tuntunan Roh Kudus berkata bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Maka wujudnya Roh Kudus iki apa? Nah iki di atas, iki terange, iki Daute. Maka wujudnya apa? Daud. Daud kaki dianya. Terang Roh Kudus ini apinya. Karena roh tidak punya wujud tetapi ia bisa memakai orang. Makanya di dalam kitab Wahyu itu ada 7 roh Allah. Bukan berarti roh Allahnya yang 7. Enggak, roh Allahnya 1 tetapi siapa yang berhasil menjadi kaki dian itu akan roh itu akan disebut kayak neng roh Allahnya ngono. Yang berwujud tetap yang menyatakan diri firman. Maka ketika Roh Kudus itu datang kepada setiap orang, ada orang yang mungkin belum mengenal Yesus, belum percaya bahkan, tetapi dia rajin sembahyang, itu bisa didatangi oleh firman karena Roh Kudus. Roh Kudus bisa menghadirkan sosok sang firman. Nah itulah penampakan yang kalau banyak orang kesaksian telah melihat Yesus, melihat Allahnya orang Kristen, bahasa mereka seperti itu. Nah itu adalah memang sosok Yesus yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu berarti datangnya dari mana sih? Tadi di ayat 22 Yohanes 20 ayat 22 itu kan dikatakan bahwa ketika Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, Yesus berkata, dan sesudah mereka berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini matching dengan pada waktu penciptaan manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah liat, lalu ia menghembuskan nafas hidup. Jadi manusia hidup. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia kehilangan energi untuk membuat tubuhnya hidup. Maka dia harus ada yang nebus dosa supaya Roh Kudus kembali. Maka di sini murid-muridnya karena mereka murid, mereka dapat lebih dahulu sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Dihembuskan oleh Yesus. Berarti Roh Kudus itu memang keluar dari Bapa, tetapi lewat Yesus. Jadi mereka bekerjanya itu tidak sendiri-sendiri, walaupun mereka ini Bapa yang adalah firman dan roh ini mereka punya kesadaran masing-masing. Tetapi mereka tidak melakukan dengan kehendaknya sendiri. Kita akan lihat Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, cukup dulu. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa tetapi apabila ia datang, apa itu? Roh kebenaran yang datang dari Allah, dihembuskan oleh Yesus. Jadi oleh karena Yesus roh ini datang, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi roh inilah yang akan bisa membuat orang menjadi benar. Tanpa Roh Kudus orang berusaha sendiri hidup benar, enggak bisa. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa ini yang berkata-kata dari dirinya sendiri? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sopo? Ia ini siapa? Nah, kan ini yang ngomong Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia ini siapa? Roh Kudus. Sebab Roh Kudus enggak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kan Bapak Ibu logikanya harus jalan. Berarti ini dapat berkata-kata dengan dirinya sendiri. Ia dapat. Ini punya pribadi. Firman punya pribadi, Bapa punya pribadi. Ketiganya adalah satu. Karena dia esa maka ini punya pribadi, ini punya pribadi. Ini bisa mengasihi ini bisa mengasihi ini. Itulah bedanya dengan manusia. Nek manusia kan enggak iso. Abraham dengan jiwanya Abraham, dengan rohnya Abraham, roh mungkin bisa memberi hidup kepada jiwa. Jiwa bisa mengasihi roh?
Gak bisa. Tubuh tanpa roh bisa mengasihi jiwa gak iso. Nah inilah karena Abraham gak esa. Tapi nek Allah itu esa. Maka firman-e iso ngasihi Bapa. Demikian Bapa mengasihi firman dan rohnya juga demikian. Makanya Yesus berkata bahwa ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri Roh Kudus ini. Tetapi apa yang akan dikatakan Roh Kudus? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang didengar dari siapa? Roh Kudus. Kita akan lihat. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Roh Kudus akan mengatakan kepada manusia, kalau di sini manusianya Daud, diterima apa yang didengar Roh Kudus dari firman, dari Yesus. Yesus dapat dari siapa? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, firman punya atau Yesus punya. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti firman ini dapat dari Bapa karena segala sesuatu yang Bapa punya, firman punya. Maka Roh Kudus akan memberitakan apa yang diterimanya daripada Yesus untuk diberitakan kepada manusia. Berarti tanpa Roh Kudus manusia enggak bisa mengenal Allah, mengenal Yesus yang benar, Tuhan yang benar. Sekalipun orang itu punya hikmat, iya. Sekalipun orang itu sekolah, iya. Nikodemus ahli Taurat tetap enggak ngerti. Karena firman Tuhan itu sesuatu pelajaran tentang Allah. Maka tanpa ada Allah yang datang, manusia itu enggak iso ngerti. Dan untuk manusia dapat mengerti Allah yang benar, dia harus percaya kepada Yesus karena nek ora percaya Roh Kudus ora iso turun. Jadi enggak bisa iman itu aku nek eneng sing nerangke Allah dengan benar, Allah ditunggal iku maksudnya apa? Aku percaya, enggak iso. Karena dia menaruh iman di belakang. Kan tadi kalau orang bisa mengenal Yesus itu kan hanya oleh karena Roh Kudus. Masalahnya nek wong arep terima Roh Kudus iku kudu percaya ndesit. Jadi Bapak Ibu enggak bisa misalkan ada orang pengen kenal ajaran Kristen. Terus nang Bapak Ibu tak firmani Yesus iku sapa? Ki Yesus iki, ki Allah iki. Orang itu enggak bakalan bisa percaya karena apa? Enggak eneng Roh Kudus. Maka hikmat orang itu sekalipun pintar ditutup. Makanya Yesus selalu ngomong berbahagialah orang yang percaya tapi tak melihat. Yesus ngomong supaya percaya dhisik. Jadi iman harus ditaruh di depan. Nah setelah percaya apa yang harus dilakukan? Bertobat. Karena tanpa pertobatan tak ada pengampunan. Tanpa pengampunan maka Roh Kudus enggak iso teko karena Roh Kudus kan Roh Kudus, namanya juga Roh Kudus. Yesus datang untuk menebus dosa supaya Roh Kudus itu kembali datang kepada manusia. Maka dari sini Bapak Ibu harus paham bahwa berarti kita memang kalau mau membuat orang percaya kepada Yesus itu bukan sekedar kita membawa orang itu ke gereja terus orang itu jadi ikut Yesus. Belum tentu. Karena kalau orang percaya Yesus, misalkan Bapak Ibu tak sembuhke ngalami mukjizat, orang itu kan percaya. Iya, karena dia melihat mukjizat Tuhan. Terus Bapak Ibu mesti kan berharap, ya gereja men bangku-bangku kosong penuh. Iya pikiran Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu enggak ngerti apa sing dikarepke Allah. Yohanes Pembaptis wae ngomong siapakah yang menyangka bahwa kamu dapat lari dari murka yang akan datang, padahal orang Farisi njaluk dibaptis loh. Maka inilah yang Bapak Ibu enggak ngerti apa kehendak Allah. Allah ingin supaya setiap orang itu terima Roh Kudus. Berarti kalau Bapak Ibu pingin membuat orang itu jadi Kristen, pastikan bahwa Bapak Ibu orang itu telah bertobat mengakui dosa. Nek ora Roh Kudus ora iso masuk. Maka orang itu di dalam gereja hanya akan jadi lalang. Karena tanpa pertobatan dia percaya kepada Yesus. Padha wae kudu dadi wong Farisi tok.
Terus Bapak Ibu merasa bahwa wah, aku wis berbuah iki wis oleh jiwa. Lah jiwamu Farisi kok. Nah, ini sekarang pada akhir zaman ini baru ketahuan bahwa firman penguatan itu ternyata banyak sekali yang tidak memberi penguatan, enggak efektif. Karena pada akhir zaman akan datang murtad. Firman yang efektif memberi penguatan justru firman pengenalan, pengajaran. Itu waktu di YouTube saya dengar kesaksian Elia yang anak 19 tahun itu. Itu ada seorang anak dia percaya kepada Yesus, agamanya Katolik. Tapi dia itu mau menikah dengan orang yang di luar kepercayaannya. Terus dia mau memutuskan bahwa aku mau meninggalkan agamanya. Terus Elia itu dia enggak nasehatin tapi dia cuma ngomong seperti ini. Kalau kamu meninggalkan agamamu, meninggalkan Yesus, ingat bahwa kalau suatu saat kamu balik lagi, itu sama saja kamu menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Itu firman-Nya ada. Sama saja kamu menyalibkan lagi Tuhan Yesus untuk kedua kali. Jadi ibaratnya kalau nanti orang-orang di luar Kristen itu tahu siapa Tuhan yang benar adalah Yesus, orang itu bertobat, kamu akan terakhir sendiri. Kamu akan masuk ke dalam neraka pembakaran. Karena apa? Karena kue telah menyia-nyiakan kasih karunia. Maka ibarat antrian itu, dia itu kue wis oleh dhisik, tapi kue kok ninggalke. Lah kue antri lagi nanti lewat belakang. Ya kalau dalam penderitaan itu kuat. Nah akhirnya apa yang dilakukan Elia? Elia itu buat komunitas, terus dia disuruh ikut. Kalau dalam 3 bulan kamu mau meninggalkan Yesus setelah dapat pengajaran ini silakan. Dia berani mengatakan itu, nantang waduh. Dan Elia enggak nasehatin orang itu, dia hanya memberi pengajaran tentang Yesus Tuhan yang benar. Kalau orang sudah mengerti siapa Bapa, siapa Firman, siapa Roh, mustahil dia akan meninggalkan Yesus. Nah, itu kenapa firman Tuhan di akhir zaman tidak lagi firman penguatan, tapi firman pengajaran. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sedikit-sedikit Bapak Ibu mulai paham, oh Yesus berarti itu toh. Tadinya kan cuman dalam angan-angan, Yesus ya Bapa, padha wae. Ternyata kan berbeda. Dan ini kan jarang, di dalam gereja kan jarang ajaran seperti ini. Sekarang dibukakan semua tapi enggak di gereja. Gerejanya karena pendetanya itu, dia itu doanya saja tadi enggak pas karo kehendake Bapa kok. Doa syafaat yang diminta supaya gereja dipulihkan, supaya usaha diberkati, supaya jemaat-jemaat ini usaha lancar. Landi iki kan kudune sing ngajari pendetane kan, njaluk terima Roh Kudus supaya mengenal Tuhan dengan benar. Lah wong nek pendetane wae njalukane ora kaya ngono apa meneh jemaate. Ya. Kalau firman pengajaran itu berbeda dengan firman penguatan. Nek firman pengajaran Bapak Ibu di sela-sela menyampaikan Bapak Ibu so langsung tanya. Beda dengan nek firman Tuhan penguatan itu kan khotbah. Nek khotbah itu terkesannya nek tanya dimotong itu kesannya itu enggak sopan. Karena kalau nek khotbah itu nek orang mau bertanya nanti ada waktunya sendiri. Tapi nek pengajaran enggak, misalkan loh ini di sini enggak jelas, Bapak Ibu langsung motong itu enggak jadi masalah. Karena pengajaran, menerangkan. Dan firman Tuhan pengajaran itu akan terbuka banyak kalau ada yang tanya. Makanya di zaman Yesus itu dia mengajar itu selalu ada tanya jawab murid. Contoh, murid ngomong ajarkanlah kami berdoa. Nah, orang sekarang jadi tahu cara berdoa yang benar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini tidak tahu bagaimana apa yang dia minta? Karena ternyata kuncinya itu kan minta penyertaan Roh Kudus. Nah,
Bagaimana cara orang percaya itu yang selama ini hidup percaya tapi tidak pernah, makanya ketika apapun yang dimintanya itu tidak sesuai dengan apa kehendak Allah, makanya itu yang membuat orang Kristen itu menjadi mudah kecewa karena yang dia minta itu salah, bukan apa kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mintanya penyertaan Roh Kudus, pasti Roh Kudus yang akan memimpin kita dan akhirnya kita tidak mudah menjadi orang yang sebagai orang percaya yang mudah kecewa, mudah goyah gitu. Ya. Orang-orang yang nggak pernah meminta Roh Kudus itu kan sama saja orang itu buta. Ibarat orang nggak ada ininya. Kan buta. Siapa yang dia ikuti? Gembalanya. Yang jadi masalah, gembalanya itu buta apa melihat? Nek gembalane buta, doane wae nggak pernah memintakan Roh Kudus. Lah iku jemaatnya buta kabeh. Maka itulah orang yang disebut orang itu punya kehendak, diberi kehendak bebas untuk memilih. Makanya Yesus ngomong orang buta ora iso nuntun orang buta. Dan itu kan kehendak Bapak Ibu mau dipimpin oleh orang buta atau mau dipimpin oleh orang melihat, itu kita yang milih. Cuman setan iku nyesatke. Aku milih sing buta wae, bahkan membela nek sing buta salah. Ya itu kan pilihan manusia sendiri. Lah kalau pilihan manusia sendiri kan hak asasi. Memang kebebasan diberikan Allah, sebab Allah adalah kasih memberi kebebasan supaya manusia bisa mengasihi dengan bebas, dengan sungguh-sungguh, tapi bebas bukan paksaan. Maka ya wis nek kowe milih dituntun sing buta ya wis. Allah nggak bisa berbuat apa-apa, cuman Yesus ngomong orang buta ora iso nuntun orang buta loh. Karena apa? Keduanya akan jatuh pada akhirnya. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Ya akan jatuh nanti. Lah kalau jatuh akhir zaman ya ditutup pintunya, nggak ikut masuk perjamuan. Karena orang yang tetap, misalkan orang dipimpin pendetanya buta tapi dia itu berusaha hidup benar. Maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang tidak buta. Supaya apa? Supaya diberi makan dalam perjamuan. Karena saatnya akan datang, bahkan sudah datang. Semua orang ini akan dapat pengajaran yang benar. Tetapi itu adalah orang-orang sing satu, orang-orang yang hidup terang, kedua, orang-orang sing beruntung hoki. Karena apa hoki? Melu wong sing duwe terang. Filipus ini ngerti we enggak kok Yesus itu siapa? Malah dia ngomong tunjukkanlah Bapak ini kepada kami. Tapi karena dia nurut saja wis aku melu wae lah walaupun saiki aku ora ngerti. Tapi akhirnya setelah pencurahan Roh Kudus mereka menjadi saksi. Mereka ngerti siapa Yesus. Nah, itulah orang Kristen itu, memang grafiknya orang Kristen itu dituntut percaya, bertobat, terus lakukan apa yang menjadi bagianmu karunia. Karunia itu Tuhan akan berikan kalau orang punya kesanggupan. Tinggal Bapak Ibu sanggupe apa, itulah yang harus konsisten. Nek Bapak Ibu sanggupe iku terus Bapak Ibu konsisten, nah baru Roh Kudus ini akan datang. Roh Kudus ikilah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan membuat kita mengenal Tuhan. Supaya kita dapat mengasihi dengan sungguh. Karena kalau Bapak Ibu enggak kenal benar siapa Yesus ini, iku mustahil Bapak Ibu so sayang karo Yesus. Mosok iya wong enggak kenal kok iso sayang mengorbankan nyawanya. Tapi nek Bapak Ibu ngerti bener iki Yesus iki bener-bener Allah sing bener. Dialah Allah, karena kalau kita lihat Bapa, ya Bapa itu sama seperti kalau kita lihat listrik energi. Wujudnya kayak ngopo? Listrik orang yang wujudnya. Tapi kita bisa lihat kalau ada lampune. Nah, Yesus inilah lampunya. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan dan Yesus adalah lampune. Allah Bapa iki energi. Listriknya, sumber listriknya, Roh Kudus itu aliran listriknya, terangnya yang menyinari kita itu Roh Kudus, Yesus lampunya, sumber energinya Bapa.
Berarti kalau orang Kristen itu kebanyakan saat ini kalau tidak mengenal Tuhan Yesus dengan melalui Roh Kudus, sekalipun mereka itu beribadah, itu sama aja memuliakan Tuhan dengan bibirnya ya Mas. Sementara hatinya menjauh dari Tuhan gitu, sama aja itu enggak? Ya, enggak semua sih, maksudnya seperti ini. Ada orang, kebanyakan, saya katakan kebanyakan. Kan banyak orang yang percaya tapi tak melihat. Apakah dia dikatakan enggak sungguh-sungguh? Ya enggak juga. Yang sungguh-sungguh juga banyak. Nah, tapi karena itu tadi, yang pertama dia di dalam doanya pun enggak pernah minta Roh Kudus. Yang kedua, ngerayain sing dongake dhek supaya dapat Roh Kudus, harusnya kan gembalanya. Maka dia akan tetap selamanya buta. Tapi jangan berpikir berarti kingko selamat kabeh, enggak juga. Karena apa? Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Artinya orang-orang yang tetap hidup benar, karena pada akhir zaman dikatakan ujian terberatnya adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau manusia itu menjadi hamba kejahatan, sekalipun ia percaya Yesus tadi, tapi urung kenal Yesus, maka dia kan sama saja meninggalkan Yesus. Wong menjadi hamba kejahatan. Tapi orang-orang yang mengenal Yesus enggak mungkin jadi hamba kejahatan. Dia ada usaha untuk menentang kejahatan. Usaha untuk hidup benar walaupun kan sulit. Tapi setidaknya eneng usaha lah. Roh Kudus ikilah sing menuntun, memimpin. Tapi orang-orang sing mung sekedar percaya, belum mengenal Yesus, dia akan gampang ibarat pohon iki gampang goyah, gampang murtad. Makanya Yesus di dalam nubuatan berkata, sebelum akhir zaman akan datang dahulu murtad. Ya karena tadi itu, karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar, enggak berakar ibarat pohonnya. Maka akan gampang murtad. Nah itu bedanya cuman itu. Nah diomongke selamat apa enggak selamat tergantung mereka itu tetap taat dan setia, terus didapati berjaga-jaga apa enggak, maksudnya didapati tetap hidup benar tapi susah, apa didapati aku ora melu dadi hamba uang, aku uripku ya susah, maka dia nek diomongke selamat apa enggak, ya engko ndese dia dilempar dulu dalam kilangan. Dihakimi dulu.